Halo, perkenalkan, nama saya Olivia Marvelin dengan NPM 2009072234. Hari ini saya akan membahas mengenai topik sadari dan ketahui akan gangguan kecemasan sosial. Sebelum saya memulai dalam topik lebih jauh, saya ingin Anda untuk memikirkan satu kata yang terlintas di benak Anda mengenai gangguan kecemasan sosial. Sudah? Apabila kata yang terlintas adalah pemalu, introvert, antisosial, maka pandangan Anda terhadap gangguan kecemasan sosial masih salah. Lantas, apa itu gangguan kecemasan sosial yang sebenarnya? Penasaran? Ayo simak pembahasan dengan saya. Pertama-tama kita harus mengetahui arti dari gangguan kecemasan sosial itu sendiri. Menurut Alo Dokter, gangguan kecemasan sosial merupakan gangguan mental di mana penderita mengalami rasa bahwa ia diawasi, dihakimi, ataupun dipermalukan oleh orang-orang yang sedang berada di lingkungan sekitarnya. Tetapi hal ini hanya terjadi di dalam pemikiran sang penderita. Sehingga pemikiran tersebut membuat penderita merasa cemas, tetapi cemas di sini bukan merupakan cemas yang normal. Bagaimana yang cemas yang normal? Cemas yang normal merupakan cemas seperti gugup ataupun gelisah ataupun mual-mual. Di saat kita menunggu hasil nilai akhir, kita akan merasa cemas, kita akan merasa gugup, merasa gelisah. Itu merupakan cemas yang normal. Apabila cemas yang tidak normal, itu memiliki rasa cemas yang berlangsung selama lebih dari sebentar. Mungkin selama 1 hari ataupun selama seminggu, penderita gangguan kecemasan akan merasa cemas. Lantas, apa itu, bagaimana penyebab dari gangguan kecemasan sosial? Yang pertama adalah keturunan, lalu fungsi kerja otak yang tidak normal, dan faktor lingkungan. Dari ketiga ini, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling sering dialami oleh gangguan kecemasan sosial. Penderita biasanya mengalami pengalaman traumatis seperti dibully dan dicemooh ataupun dicaci maki di dalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan pengalaman traumatis dan membuat penderita menjadi trauma untuk berinteraksi dengan orang di lingkungan sekitarnya. Tetapi jangan sampai salah. Orang yang ia sudah familiar, maka penderita tidak akan mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Tetapi apabila yang kurang familiar ataupun yang tidak familiar sama sekali, maka penderita akan mengalami gangguan kecemasan. Lantas bagaimana gejala dari gangguan kecemasan sosial? Untuk merangkumi seluruh gejala dari gangguan kecemasan sosial, yakni penderita akan menghindari yang namanya interaksi, atau penderita akan takut untuk berinteraksi dengan sosialnya yang ia tidak kenal. Seperti penderita yang harus pergi ke bangku kuliah untuk mengikuti kelas, di mana di sana ada dosen dan juga teman-teman sekelasnya yang ia tidak terlalu familiar. Maka penderita akan mengalami rasa cemas, yakni seperti keringat yang bercucuran secara berlebihan, lalu mual, gugup, gelisah secara berlebihan, jantung yang berdebar-debar, dan juga bisa terkena gangguan panik hingga pingsan. Dan juga gejala dari gangguan kecemasan sosial sudah berlangsung selama 6 bulan ataupun lebih. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki gangguan kecemasan sosial? Bisa Anda nilai sendiri. Lalu, apakah Anda sudah yakin untuk menyadari dan mengetahui mengenai gangguan kecemasan sosial? Apakah Anda ingin menyadarinya? Apabila Anda masih belum ingin menyadarinya, maka saya memiliki data dari Kemenkes bahwa pada tahun 2020, kasus kesehatan mental di Indonesia terdapat 277.000 kasus. Sementara di tahun 2019 terdapat 197.000 kasus. Menaik bukan?
Dan ini termasuk dalam gangguan kecemasan juga, dan juga gangguan kecemasan sosial tentunya. Belum cukup, maka ada satu data lagi, yakni pada tahun 1990 dan 2017 masih di Indonesia, gangguan kecemasan termasuk gangguan kecemasan sosial berada di peringkat kedua setelah depresi. Dengan perkembangan zaman yang ada, seharusnya peringkat tersebut tidak tetap di peringkat kedua. Seharusnya gangguan kecemasan sosial ataupun gangguan kecemasan dapat turun dari peringkatnya. Tetapi nyatanya tidak. Kita dapat melihat bahwa di sini masih banyak masyarakat di Indonesia yang kurang menyadari dan kurang mengetahui akan gangguan kecemasan itu sendiri maupun gangguan kecemasan sosialnya. Apakah Anda ingin menyadari dan mengetahuinya? Apabila masih belum, lantas ada manfaat yang akan Anda miliki apabila Anda mengetahui dan menyadarinya. Bahwa Anda dapat membantu orang di sekeliling Anda, ataupun Anda dapat membantu diri Anda sendiri untuk berobat ke psikiater ataupun ke psikolog apabila Anda telah mengalami gejala yang telah saya sebutkan tadi. Bagaimana? Apakah Anda sudah ingin menyadari dan juga mengetahui mengenai gangguan kecemasan sosial? Kalau sudah, bagus. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih, dan sampai jumpa.